Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Khairunisa dari kelas 12 PES 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama, di sini aku bakal ngejelasin teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, yang pertama ada teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, ada teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, yang selanjutnya ada teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia di dalam perjalanannya singgah ke Gujarat. Yang selanjutnya aku bakal menjelaskan tentang strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada melalui perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang selanjutnya ada melalui perkawinan. Banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga, melalui pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaannya dengan baik. Yang selanjutnya ada tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Dan yang selanjutnya ada kesenian. Seperti yang diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Lalu ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan pada rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Yang selanjutnya ada gerakan pembaruan Islam di Indonesia di bidang pendidikan dan sosial. Yang pertama ada sekolah Tawalib. Haji Abdul Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Yang selanjutnya ada Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Syed Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Syed Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syed Syahan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Syahid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair: mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirimkan para pelajar. Yang selanjutnya ada Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memutuskan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syurkati, ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Yang selanjutnya ada Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakat ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Ki Hajar Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah yang menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abdul dan Jamaluddin Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halim: sistem madrasah dengan sistem asrama, lembaga pendidikan dengan sistem madrasah, dan sistem asrama diberi nama santri asromo, dibagi ke dalam 3 bagian: tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Yang selanjutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Ki Hajar Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, itu dia sebagian materi dari Rahmat Islam bagi Nusantara yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.